Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Yulianto, mahasiswa Unikel atau Universitas Pekalongan dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 1A kelas pagi A semester 1. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang tidak asing di telinga semua orang lah, yaitu berbicara di muka umum atau public speaking. Mengenai public speaking, berbicara di muka umum ini telah ada sejak zaman peradaban Yunani kuno. Seni berbicara di depan publik ini biasanya disebut dengan nama retorika, dari bahasa Yunani retorikos yang berarti pidato atau dari kata retor yang berarti pembicara publik. Pengertian berbicara di muka umum. Berbicara di muka umum adalah komunikasi pidato, ceramah, presentasi, jenis berbicara di depan umum. Berbicara di muka umum juga diartikan sebagai pembicaraan publik yang dimaksudnya berbicara di depan banyak orang. Kemampuan seseorang untuk berbicara di depan umum dengan benar sehingga pesan dapat dengan jelas tersampaikan dan tujuan bicara bisa langsung didapatkan atau dipahami. Kondisi. Banyak orang yang takut berbicara di muka umum dengan ragam alasan, antara lain: 1. Suka merasa gugup. 2. Grogi. 3. Merasa tidak bisa. 4. Takut salah ucap. 5. Takut ngeblank atau lupa akan materi, dan sebagainya yang termasuk kategori demam panggung. Karakteristik berbicara di muka umum. Karakteristik berbicara di muka umum adalah bersifat formal, direncanakan, selalu digunakan untuk penyampaian ide tertentu yang dimiliki oleh pembicara, dan terdapat audien atau pendengar tertentu yang menjadi sasaran dalam komunikasi. Komponen berbicara di muka umum antara lain: 1. Stimulus. 2. Pembicara. 3. Pesan. 4. Channel. 5. Audien. 6. Konteks. 7. Dampak. 8. Feedback. 9. Gangguan. 10. Komunikasi antar anggota audien. 7. Teknik dasar berbicara di muka umum. 1. Mengatasi grogi atau gugup. 2. Teknik pernapasan. 3. Teknik vokal. 4. Persiapan. 5. Teknik membuka. 6. Penyampaian atau penguasaan materi. 7. Teknik penutup. Yang pertama, mengatasi gugup atau grogi. Gugup disebabkan dua hal, yaitu tidak bisa atau tidak menguasai materi. Agar terbiasa, perbanyak latihan. Agar menguasai materi, banyaklah membaca dan mempelajari data. Dijamin jika terbiasa dan menguasai materi, Anda tidak akan merasa gugup. Gugup juga sering muncul bagi yang sudah terbiasa dan menguasai materi. Misalnya, sebab ada di antara hadirin yang bikin kita GR. Di antaranya, orang yang paling kalian sukai, orang tua, atau orang yang kalian hormati. Kedua, teknik pernapasan. Berbicara di muka umum jangan sampai ngos-ngosan, kurang napas, atau tidak mampu mengatur dan mengendalikan pernapasan. Maka berlatihlah agar bisa bernapas panjang dan mampu mengelolanya. Caranya cukup mudah dan sederhana. Tiup lilin yang menyala dalam jarak 1 meter. Lakukan berulang-ulang minimal 10 kali. Tarik napas dalam-dalam lewat hidung, lalu keluarkan lewat mulut pelan-pelan sambil berdesis. Kemudian teknik vokal. Teknik vokal terpenting adalah antara lain intonasi harus benar, stressing pada kata atau kalimat yang penting, pelan saat pempurnaan dan akhir. Mainkan kecepatan pembicaraan biar tidak monoton. Perhatikan pula artikulasi atau kejelasan kata atau kalimat dalam pelafalan kata yang benar. Gunakan suara asli, jangan meniru suara orang lain. Karena kalau meniru suara orang lain, dijamin Anda akan merasa tidak nyaman. Kemudian persiapan.
Siapa yang tidak melakukan persiapan, dia sedang mempersiapkan kegagalan. Maka bersiaplah dengan mendalami materi, tema topik, kondisi fisik, dan latihan. Teknik membuka. Banyak cara membuka pidato, namun paling favorit adalah membuka dengan kata cerita atau kisah, humor atau ungkapan lucu, mengutip pepatah, kata mutiara, atau langsung mengemukakan inti materi yang akan disampaikan. Kemudian penyampaian dan penguasaan materi. Takut lupa materi saat tampil. Ini dia pilihan penguasai materi. Menggunakan atau membawa catatan sebagai contekan. Menggunakan alat bantu visual seperti infocus, membaca naskah lengkap dan pelafalannya. Teknik menutup. Berbicara di muka umum. Jika hendak mengakhiri pidato atau paparan, beri tanda atau sinyal dengan sebuah kesimpulan atau pembulatan dari inti pidato atau paparan, dan bahwa Anda akan segera mengakhiri pembicaraan kali ini. Kata penutup yang biasa Anda digunakan, misalnya, demikian, terima kasih yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Sekian pemaparan video kali ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.